caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fatimah Zahro dari kelas 10 SMA Terpadu ingin menjelaskan tentang memanfaatkan biaya peluang. Salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tapi harus mempertimbangkan biaya peluang. Ada banyak pendapat dari para ahli tentang pengertian biaya peluang. Beberapa pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan menurut Robert D. Eccleston dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu. Diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditas yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif. Yang terakhir menurut Paul A. Samuelson dan William mengatakan bahwa keputusan mengandung biaya peluang karena memilih suatu hal dalam dunia kelangkaan, berarti menyiapkan sesuatu yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Untuk lebih memahami penerapan biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan contoh berikut ini. Pada liburan akhir semester, Dika ingin mendaki Gunung Semeru. Untuk keperluan itu, dia harus membayar biro travel sebesar Rp500.000. Selain itu, untuk bekal pribadi, Dika juga harus mengeluarkan uang sebesar Rp100.000. Jika tidak mendaki gunung, Dika mendapat tawaran dari teman ayahnya untuk melatih anaknya bermain bola. Untuk itu, dia akan mendapat upah sebesar Rp200.000 sehari. Pertanyaannya, berapakah biaya peluang Dika yang mendaki Gunung Semeru? Ditambah dengan biaya bekal pribadi. Dari biaya eksplisit adalah
Biaya eksklusif ditambah dengan penghasilan jika tidak naik gunung. Biaya eksklusif Dari perhitungan di atas menjadi jelas bahwa biaya naik gunung bukan hanya biaya yang nyata-nyata dikeluarkan, tetapi juga mendapatkan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi naik gunung. Jelasnya, biaya Purwanggika untuk naik gunung adalah sebesar Rp200.000. Selanjutnya, saya ingin memperjelaskan tentang permasalahan ekonomi jika dapat disorot dari sudut pandang ekonomi makro. Sesuai namanya, ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan bekerja. Ini mencakup struktur kinerja perilaku dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan dapat perekonomian nasional, regional, dan global. Permasalahan dalam ekonomi makro mencakup pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah inflasi, serta masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi harapan semua perekonomian. Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan dengan perubahan teknologi. Contohnya adalah pengenalan internet dan teknologi dalam industri AS secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Selain teknologi, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, budaya, dan modal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak hanya sebagai peningkatan kapasitas produksi, tapi juga sebagai perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan konsep yang tidak hanya meliputi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan positif tertentu di bidang kehidupan yang lain. Pembangunan ekonomi berarti pertumbuhan ekonomi bersama dengan perubahan dalam distribusi pendapatan nasional dan perubahan teknis serta kelembagaan lainnya yang diinginkan. Yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Kadang kala pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadang-kala berjalan lambat. Bahkan kadang-kadang merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Perhatikan peraga berikut. Tidak bunyi. Lu mare, tinggal Pak Ul, udah mau kono. Jo. Terus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam waktu selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Saya dengan Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fatimah Zahra dari kelas 10 SMA Terpadu ingin menjelaskan tentang memanfaatkan biaya peluang. Salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih satu tindakan, kita tidak hanya memilih, tapi harus mempertimbangkan biaya peluang. Ada banyak pendapat dari para ahli tentang pengertian biaya peluang. Beberapa pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan menurut Robert D. Eccleston dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu. Diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditas yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif. Yang terakhir menurut Paul A. Samuelson dan William mengatakan bahwa keputusan mengandung biaya peluang karena memilih suatu hal dalam dunia kelangkaan, berarti menyiapkan sesuatu yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Untuk lebih memahami penerapan biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan contoh berikut ini. Pada liburan akhir semester, Dika ingin mendaki Gunung Semeru. Untuk keperluan itu, dia harus membayar biro travel sebesar Rp500.000. Selain itu, untuk bekal pribadi, Dika juga harus mengeluarkan uang sebesar Rp100.000. Jika tidak mendaki gunung, Dika mendapat tawaran dari teman ayahnya untuk melatih anaknya bermain bola. Untuk itu, dia akan mendapat upah sebesar Rp200.000 sehari. Pertanyaannya, berapakah biaya peluang Dika yang mendaki Gunung Semeru? Rp500 ditambah dengan biaya bekal pribadi. Jadi
progresif ditambah dengan penghasilan jika tidak naik gunung. Dari perhitungan di atas menjadi jelas bahwa biaya naik gunung bukan hanya biaya yang nyata-nyata dikeluarkan, tetapi juga mendapatkan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi naik gunung. Jelasnya, biaya Purwanggika untuk naik gunung adalah sebesar Rp200.000. Selanjutnya, saya ingin memperjelaskan tentang permasalahan ekonomi jika dapat disorot dari sudut pandang ekonomi makro. Sesuai namanya, ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan bekerja. Ini mencakup struktur kinerja perilaku dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan dapat perekonomian nasional, regional, dan global. Permasalahan dalam ekonomi makro mencakup pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah inflasi, serta masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi harapan semua perekonomian. Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan dengan perubahan teknologi. Contohnya adalah pengenalan internet dan teknologi dalam industri AS secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Selain teknologi, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, budaya, dan modal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak hanya sebagai peningkatan kapasitas produksi, tapi juga sebagai perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan konsep yang tidak hanya meliputi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan positif tertentu di bidang kehidupan yang lain. Pembangunan ekonomi berarti pertumbuhan ekonomi bersama dengan perubahan dalam distribusi pendapatan nasional dan perubahan teknis serta kelembagaan lainnya yang diinginkan. Yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Kadang kala pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadang-kala berjalan lambat. Bahkan kadang-kadang merosot. Pergerakan naik turutnya kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Perhatikan paragraf berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam waktu selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dengan Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.